Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh haleluya, mari katakan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Pengorbanan-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. haleluya. Merenangkan syukur untuk kasih Allah yang sempurna. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan,
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan senang hati ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. haleluya. Itulah pernyataan dan sikap kami meresponi kasih setia Tuhan yang mengalir dari waktu ke waktu sepanjang detik tarikan nafas kami. Haleluya. Dan malam hari ini di ruang dengar saudara, dimanapun Anda berada, saya mau katakan bahwa malam ini saudara perlu bersyukur karena saudara adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang khusus bagi Allah. Mengapa? Karena saudara adalah pusat kasih dan kuasa daripada Allah kita. Mungkin saudara berkata, bagaimana bukti kasih Allah? Nah, malam hari ini saya mau katakan, Yesus Kristus datang ke dunia merepresentasikan kasih Allah yang nyata, yang real dalam kehidupan umat manusia. Ia datang ke dunia untuk merepresentasikan kasih Bapa, untuk mewujud nyatakan sifat dan karakter yang penuh dengan kasih dari Bapa kita. Firman Allah berkata bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus rindu mengasihi kita anak-anaknya dan ingin melindungi kita seperti anak ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kasih Yesus adalah kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tidak menuntut balas. Walaupun kita yang dikasihi senantiasa berontak dan tidak setia, tetapi Bapa senantiasa setia menunggu setiap anak-anaknya untuk kembali merasakan kasih-Nya yang sejati, kasih-Nya yang sempurna. Saudaraku, kasih daripada Allah ini diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga ia mengatakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Ayat 8 mengatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi
demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan ayat yang ke-13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya katakan bahwa saudara perlu berbangga, saudara bersukacita, karena saudara adalah pusat kasih dan kuasanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini 2 poin yang saya mau katakan bagi saudara. Yang pertama, kasih Allah dalam Yesus Kristus adalah jaminan berkat yang kita terima. Saudara, hanya oleh Kristus Yesus kita manusia menemukan kasih Allah Bapa yang luar biasa itu. Kalaupun saudara bertemu dan melihat, mengalami semua kasih yang hadir di dunia ini, maka saya mau katakan, kasih Yesus Kristus melebihi segala-galanya. Firman Allah menggambarkan bahwa kasih Allah melebihi seorang bapak dunia. Kasih Allah melebihi seorang ibu. Kasih Allah melebihi seorang sahabat. Dengar baik saudaraku, kasih Allah dalam Kristus Yesus lebih kuat dari kuasa maut. Kasih Allah dalam Yesus Kristus lebih kuat dari kuasa malaikat, dari pemerintah-pemerintah yang di atas maupun yang di bawah bumi, dan kuasa apapun yang ada di jagat raya ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, Allah telah mengikatkan dirinya dengan manusia dengan satu alasan saja, hanya oleh karena kasih-Nya. Dan Bapak Ibu, jika saudara membaca, mendalami kebenaran firman Allah di dalam Alkitab, maka Alkitab memberitahukan kita dari Kejadian, kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Intinya hanya satu, menggambarkan kasih Allah bagi manusia. Oleh sebab itu ada pelbagai aturan-aturan, ada berbagai hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang Allah buat demi mewujudkan kasih-Nya kepada manusia, sehingga manusia itu tidak celaka, tetapi hidup di dalam kasih selagi masih ada di dunia, sampai ia menutup matanya di dunia, ia menerima keabadian di dalam kasih, anugerah, sukacita, dan kebahagiaan kekal. Haleluya. Kasih Allah ini juga menjadi dasar dari segala kekayaan Allah yang manusia, yaitu saudara dan saya, terima. Sehingga di tengah pelbagai kesulitan, di tengah kerasnya kehidupan, saudara boleh tegak berdiri dan dengan optimis saudara dapat menatap hari esok dan berkata bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya.
Kasih Allah yang memberikan saudara kekuatan, sehingga saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Bahkan jika hari ini, jika saudara di hadapan radio mendengarkan siaran ini, tetapi saudara sementara sedih, saudara sementara takut, saudara sementara khawatir, atau saudara mungkin sementara meneteskan air mata oleh karena perkara-perkara hebat, oleh karena hal-hal buruk yang mungkin sementara saudara alami, oleh karena kesulitan ekonomi, situasi keuangan yang semakin memburuk, hilang pekerjaan oleh karena COVID-19 ini. Ingatlah saudaraku yang terkasih, saya mau hadirkan kebenaran ini bagi saudara, bahwasanya kasih Kristus adalah jaminan dari segala persoalan hidupmu, sehingga saudara akan tegak berdiri dan berkata seperti firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus yang adalah kasih. Haleluya. Hal yang kedua, poin yang kedua, Bapak Ibu dengar, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kasih Allah dari kehidupan kita, terkecuali kita sendiri yang memilih untuk keluar daripada kasih itu. Saudara, sebenarnya musuh terbesar bagi kita dalam berhubungan dengan Allah adalah diri kita sendiri. Dua hal yang menjadi musuh utama yang kadang kita tidak sadari, yang menjauhkan kita dari kasih Allah, adalah pola pikir kita dan sikap hati kita. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, mungkin saudara pernah mendengar pernyataan saya ini, bahwa jika pola pikir dan sikap hati kita positif, benar, maka outputnya pasti positif. Sekali lagi, jika pola pikir kita dan sikap hati kita positif, ada di dalam kebenaran firman Allah, maka outputnya sudah pasti positif. Itu akan berpengaruh di dalam segala tutur kata kita, sikap dan perilaku kita juga akan menjadi positif, sehingga mengakibatkan senantiasa ada sukacita, ada kebahagiaan, ada keceriaan, hidup yang penuh dengan vitalitas, dan saudara akan tetap menatap hari esok penuh dengan harapan. Haleluya. Tetapi sebaliknya, jika hati dan pikiran saudara senantiasa diliputi dengan hal-hal yang negatif, pasti outputnya juga negatif. Sehingga hari-hari yang kita lalui selalu dengan rasa susah, rasa takut, rasa khawatir ini dan khawatir itu, rasa kecemas ini dan itu. Kehidupan tidak ada gairah. Lalu akhirnya saudara melihat hari esok, melihat hari depan penuh dengan kesuraman. Saudara mengalami keputusasaan di dalam hidup saudara. Dimulai dari sikap hati dan pola pikir yang negatif. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah menerangkan bagi kita di tengah situasi yang sulit ini, situasi yang penuh dengan ketakutan di seluruh muka bumi ini. Izinkan saya menghadirkan sebuah kebenaran yang diangkat dari Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Dengar baik saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang akan mendatangi aku. Pertanyaannya, dengar baik, apa yang saudara takuti dan apa yang saudara cemas atau khawatir hari-hari ini?
itulah yang akan terjadi bagi saudara. Itu yang akan mengejar-ngejar hidup saudara. Tetapi jika saudara memaintenance hati dan pikiran saudara untuk senantiasa dihidupi oleh kebenaran firman yang penuh dengan kuasa, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji akan nama Tuhan. Dengar saudaraku, pikiran yang negatif, pikiran yang senantiasa dihantui ketakutan dan kekhawatiran, selalu melihat dan membesarkan masalah-masalah yang kecil. Padahal sebenarnya itu masalah yang kecil. Tetapi karena sikap hati dan pola pikir yang salah, membesarkan sesuatu yang kecil. Padahal ada Allah yang besar dan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Tetapi saudara membatasi itu dengan cara pikir dan pola pikir yang salah. Hal itu akan merusak jiwa saudara. Sebab saudara memutarbalikkan realita yang sesungguhnya dan menyedot semua potensi kehidupan, menyedot sebenarnya kuasa Allah yang ada dalam diri saudara. Haleluya. Alkitab berkata, sikap hati yang positif membuat kita sehat, membuat imunitas kita senantiasa luar biasa. Sebaliknya, sikap hati yang negatif menyengsarakan diri sendiri. Haleluya, saudaraku, pegang kebenaran firman Allah ini. Bukankah seringkali saudara dengar sebuah pujian, bahkan seringkali saudara mungkin dengungkan itu, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Malam hari ini saya mau berkata bagi saudara, seorang yang bernama Napoleon Hill dalam bukunya Success Through a Mental Attitude mengatakan, sukses atau gagal dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi ditentukan oleh sikap hati Anda. Dengar baik, jika pola pikir dan sikap hati kita mengkristal, kaku, tidak membuka hati untuk kebenaran firman Allah yang penuh kuasa, maka kita ibarat orang yang kalah sebelum perang. Tetapi jika pikiran kita positif dipenuhi oleh kebenaran firman Allah, maka kita akan melihat masalah dan persoalan yang menerpa kita bukan sebagai seperti musuh yang datang, yang ditakuti, tetapi sahabat yang menuntun kita pada tingkat peningkatan iman yang lebih tinggi lagi, yang mendatangkan kuasa yang adikudrati yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama Healing Harmony kita nyatakan, Sembah Kau Tuhan, sembah Tuhan. ku mengangkat tanganku. Haleluya. Selamanya Kau ajaib bagiku. Alami keajaiban Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Angkat tangan saudara, Selamanya Kau angkat mata hati iman saudara. Lihat kuasa Allah yang besar. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Haleluya. Selamanya Kau ajaib Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kuasa Tuhan. Alamilah kasih Tuhan yang membawa saudara untuk selamanya mendapatkan kasih, kuasa, anugerah, mujizat-mujizatnya. Haleluya. sembah Kau Tuhan. Terima dalam nama Yesus kesembuhan. Terima dalam nama Yesus pemulihan. Terima dalam nama Yesus kebaikan-kebaikan Allah. Kami undur diri dari hadapan saudara. Doa kami, kasih Allah meliputi kehidupan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.